Budaya tidak selalu tentang masa lalu. Ia juga lahir dari keberanian untuk mencipta. Dari tangan-tangan generasi muda yang bergerak, mengalun, dan merangkai makna. Dalam setiap lekuk gerakan dan dalam setiap ritme yang terasa. Lahir sebuah karya. Nah, Desa Prerenan berada di dua wilayah, yaitu daerah Canggu dan daerah Munggu. Desa Prerenan dari dulu sebenarnya sudah juga dikunjungi oleh beberapa wisatawan. Dalam perjalanan waktu, tetua-tetua mengharapkan ada ikon. Patung apa sih yang cocok untuk di ini? Kalau kita ambil tokoh, kita nggak punya tokoh yang jelas kita tahu. Dalam arti wajahnya kah, apanya kah, kita nggak tahu. Sedangkan kita di pantai, apa sih yang paling ini, ketemulah Gajah Mina. Nah, patung Gajah Mina itu perlambang Lingga dan Yoni. Kalau ketemunya Lingga dan Yoni, itulah sumber dari kemakmuran. Termasuk tadi arah patung, kenapa mengarah ke utara, katakanlah begitu, karena desa kita ada di sebelah utara dari laut, dari samudra itu sendiri. Jadi kami di Desa Prerenan sudah dari sebelum-sebelumnya pun mengambil berkah lah, katakan mengambil sumber penghidupan dari laut. Terus belakangan setelah eranya pariwisata jadi tempat surfing, sehingga adalah sumber pendapatan yang bisa diperoleh dari masyarakat kita di Prerenan. Jadi secara ini filosofisnya kenapa patungnya menghadap utara nih, artinya berkah dari laut lah yang kita kedepankan untuk ke desa, ke masyarakat Prerenan. Keberadaan patung Gajah Mina tidak hanya menjadi ikon visual, tetapi juga turut memberikan dampak terhadap perkembangan pariwisata di Desa Prerenan. Semangat tersebut juga mengalir pada generasi muda untuk senantiasa melahirkan sebuah karya tari pelegongan yang dikenal dengan nama Tari Legong Gajah Mina. Tujuan dari dibentuknya Tari Legong Gajah Mina ini, pertama untuk menjadi identitas Desa Prerenan, kemudian juga tari ini bertujuan untuk pembuka atau mengawali sebuah acara, baik itu acara formal dan lain sebagainya, yang mana tarian ini memang termasuk ke dalam kategori tari bale-balehan, di luar dari konteks sakral. Kenapa akhirnya saya dan rekan saya akhirnya memutuskan menuangkan ide atau konsep ini ke dalam bentuk garapan tari pelegongan? Karena saya mengamati di Desa Prerenan terdapat peninggalan-peninggalan sejarah berupa gelungan, seperti gelungan Arjo, gelungan Sandar, dan juga gelungan Legong yang tidak diketahui juga secara pasti sudah ada sejak tahun berapa, gitu. Cuman peninggalannya masih bisa kita temui hingga saat ini, gitu. Selain terinspirasi dari peninggalan gelungan yang menjadi jejak sejarah dan identitas budaya Desa Prerenan, lahirnya tari ini juga tidak terlepas dari keberadaan ikon desa yang begitu melekat, yakni patung Gajah Mina. Inspirasi saya juga datang dari patung yang sudah didirikan di tepi pantai di Prerenan. Jadi patung Nika memang patung Gajah Mina yang di atasnya dikendarai oleh Dewa Baruna sembari membawa Tirta Amerta. Jadi saya berusaha mengimplementasikan adegan tersebut, pose tersebut ke dalam garapan tari niki. Jadi di beberapa bagian dalam tari niki ada adegan di mana Dewa Baruna memegang Tirta Amerta sembari menunggangi Gajah Mina.
Kalau dari filosofi, kalau dari sudut pandang saya juga, jadi kan Gajah Mina Nika merupakan simbol penyatuan antara sisi maskulin dan sisi feminim, atau dapat dikatakan dualisme dalam kehidupan. Nika kan mencakup berbagai hal, baik Nika gelap dan terang, baik dan buruk, kemudian feminim dan maskulin, dan banyak hal di dunia niki. Jadi kalau dari Tiang mungkin bagaimana kita menjaga keseimbangan tersebut antara dualisme dalam kehidupan nika. Sosok mitologi Gajah Mina dalam tarian ini berhasil divisualisasikan melalui rangkaian gerakan yang memadukan kelembutan, ketegasan, dan kekuatan. Perpaduan tersebut kemudian menghadirkan karakter khas yang tetap berpijak pada keindahan dan pakem tari legong. Struktur dalam tari legong Gajah Mina ini terdapat pengawit, kemudian pepeson. Setelah pepeson wonten penyalit, ada penyalit, kemudian pengawak, bebatelan, pengecet, dan pekat. Jadi pengawit ini merupakan asal katanya berasal dari kata ngawit atau mulai dalam bahasa Indonesia. Jadi ditandai dengan gending. Pertama kali ditabuh, artinya tabuhnya ketika pertama kali ditabuh itu menandakan bahwa pertunjukan akan segera dimulai. Kemudian wonten pepeson. Pepeson niki dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan pesu atau memasuki panggung pertunjukan. Jadi ditandai dengan mulainya pertunjukan, kemudian keluarnya penari atau masuknya penari ke area pertunjukan. Nah, kemudian terdapat penyalit. Penyalit ini ke bagian penghubung menuju ke bagian selanjutnya. Kemudian ada bagian pengawak. Nah, pengawak merupakan isi atau bagian pokok dalam sebuah pertunjukan tari Bali. Kemudian terdapat adegan bebatelan. Nah, bebatelan ini pada bagian ini menggambarkan ketika Dewa Baruna Nika sedang menunggang Gajah Mina sembari membawa Tirto Amerto. Kemudian dilanjutkan dengan bagian pengecet, di mana dinamika dari pertunjukan lebih naik. Setelah Nika dilanjutkan dengan bagian pekat. Pekat Nika artinya kad atau tanda bahwa pertunjukan ini memang akan segera berakhir. Meski berpijak pada pakem pelegongan, tari legong Gajah Mina tetap mampu menghadirkan karakter dan ciri khas tersendiri sebagai tari maskot desa Pererenan. Mungkin terdapat beberapa bagian yang dapat dikatakan ikonik ya dalam pertunjukan ini, seperti ketika Gajah Minanya, adegan Gajah Minanya itu penarinya memegang dua kipas yang melambangkan telinga gajah. Jadi Nika merupakan salah satu gerakan yang ikonik karena memegang kipas di kedua sisi. Kemudian ada Dewa Barunanya di atas, membawa penggambarannya membawa Tirto. Kemudian juga ada Sereksek B. Nah, Sereksek B ini menggambarkan segerombol atau sekelompok ikan yang tengah berenang menuju arah yang sama. Nah, jadi ditandai dengan penari Nika berkumpul, kemudian memegang kipas. Nanti gerakannya seperti ini. Itu menggambarkan sirip ekor ikan yang tengah berenang secara berkelompok. Tari legong Gajah Mina tidak hanya hadir sebagai sebuah pertunjukan seni. Lebih dari itu, tarian ini telah menjadi simbol semangat masyarakat desa Pererenan dalam menjaga budaya di tengah perkembangan zaman. Melalui identitas dan filosofi yang dibawanya, tari legong Gajah Mina kini tumbuh sebagai wajah baru desa Pererenan. Tentunya Tiang selaku koreografer berharap kedepannya agar spirit pelegongan Nika tetap
terjaga di Desa Prerenan karena melihat juga background dari peninggalan yang ada di sini. Kemudian kenapa akhirnya saya menuangkan garapan ini ke dalam bentuk pelegongan. Jadi saya berharap agar spirit dari pelegongan ini tetap hidup di Desa Prerenan. Kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda menjadi kunci penting dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan. Karena budaya tidak hanya untuk diwariskan, tetapi juga dijaga dan dihidupkan agar tetap menjadi jati diri di masa depan.